Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Lalu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah berarti semuanya hadir ya. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Ibu akan membahas materi tentang makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu makanan dan minuman yang halal? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, tadi kan sudah makanan dan minuman yang halal. Lalu, ada yang tahu apa itu makanan dan minuman yang bergizi? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Makanan dan minuman yang bergizi adalah makanan dan minuman yang di dalamnya mengandung cukup kandungan nutrisi sehingga bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi, kesimpulannya adalah makanan dan minuman yang halal serta bergizi adalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu siswa mampu memahami konsep dari makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis dampak positif yang ditimbulkan dari ketika mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta dampak negatif yang ditimbulkan dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Ada yang tahu apa saja macam-macam makanan yang halal atau kriteria makanan ataupun minuman yang bisa dikatakan halal? Ya, betul sekali bahwa ada 3 kriteria yang bisa dijadikan sebagai acuan makanan dan minuman itu bisa dikatakan halal atau tidak. Yang pertama dilihat dari wujudnya, yaitu jika Allah membolehkan makanan dan minuman itu dikonsumsi, maka kita boleh mengonsumsinya. Nah, yang kedua yaitu dilihat dari prosesnya. Jika kita memperoleh makanan dan minuman itu dari cara yang seperti mencuri, merampas, maka itu makanannya tidak bisa dikatakan sebagai halal. Karena proses kita memperoleh makanan dan minuman tersebut saja sudah tidak baik. Yang ketiga yaitu dilihat dari pengolahannya. Kita lihat apakah makanan dan minuman tersebut diolah dengan bahan-bahan atau campuran bahan-bahan non halal seperti minyak mudi. Jika iya, maka makanan tersebut dan minuman tersebut tidak bisa kita konsumsi karena sudah tercampur dengan bahan-bahan yang non halal. Baik, teman-teman, anak-anak sudah paham ya tentang makanan halal, tentang makanan bergizi, dan juga kriterianya seperti apa. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tapi sebelumnya Ibu ingin membagi menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah mendapat kelompok? Baik, tugasnya adalah analisis atau kalian cari tahu apa saja dampak positif yang akan kita dapatkan jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan juga dampak negatif apa yang akan kita dapatkan jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Gue akan memberi waktu selama 15 menit untuk kalian berdiskusi, jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kalian selesai mendiskusikannya, maka nanti setiap kelompok akan ada perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, sudah selesai semuanya dengan diskusinya? Baik, untuk selanjutnya yaitu silakan kelompok 1 untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kelompok 1 telah menjelaskan hasil diskusinya. Lanjutkan ke kelompok 2, silahkan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 telah menjelaskan hasil diskusinya. Lanjut kelompok 3, silahkan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, kelompok 3 sudah menjelaskan hasil diskusinya. Ternyata hasil diskusi kalian sangat bagus sekali ya, sesuai dengan yang Ibu harapkan, dan kalian juga sangat kompak dan bekerja sama dan aktif dalam diskusi, saling mengemukakan pendapat satu sama lain. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lagi ya, atau menambahkan dari yang telah kalian sampaikan, bahwa ada dampak positif yang bisa kita dapatkan dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang ketiga, kita mendapatkan ridho dari Allah. Yang keempat, yaitu aktivitas yang kita lakukan itu akan membawa berkah. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang masuk ke dalam diri kita itu adalah makanan dan minuman yang halal, bukan makanan dan minuman yang haram. Lalu ada dampak negatif ya jika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, yaitu diantaranya yang pasti kita akan mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu kita akan menjadi malas beribadah akibat dari masuknya makanan dan minuman yang haram ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, yaitu kita bisa mendapatkan penyakit
serta membuat jiwa kita menjadi terganggu. Apresiasi kepada kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, memperhatikan materi, juga ikut aktif dalam mengemukakan pendapat satu sama lain dalam diskusi kelompok. Juga hasil diskusinya sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, karena waktu jam pelajaran sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik dan juga sehat semua ya. Apakah ada yang tidak hadir di kelas hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir berarti ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kehadiran Islam di bumi Nusantara. Nah, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mana siswa mampu memahami cara-cara dakwah sehingga Islam bisa masuk di Nusantara. Nah, ada beberapa cara di mana Islam itu bisa masuk ke Nusantara. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Nah, pada jalur perdagangan ini terjadi pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Nah, kebanyakan penduduk muslimnya itu berasal dari India, Arab, dan juga Persia. Nah, mereka itu memanfaatkan jalur perdagangan ini bukan hanya sebagai jalur perdagangan aja, tapi juga memanfaatkannya sebagai untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, dagang muslim ini sangat santun, sangat baik, rendah hati, sehingga penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Nah, kemudian ada juga jalur dari pernikahan. Nah, kebanyakan pedagang muslim yang datang itu menikahi, ada yang menikahi wanita pribumi, ada yang menikahi putri raja, ada yang menikahi bangsawan juga. Nah, karena menikahi putri raja, menikahi bangsawan, lalu mereka adalah seorang muslim, sehingga keluarga bangsawan pun ikut masuk Islam, dan bahkan juga ada beberapa kerajaan Islam yang berdiri. Nah, kemudian yang ketiga ada jalur pendidikan. Nah, di sini para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Seperti yang kita kenal salah satunya adalah pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini adalah sebagai pembinaan dan juga pendidikan atau kaderisasi untuk bagi calon kiai dan juga calon ulama. Nah, mereka ini menetap tinggal di pondok pesantren atau asrama dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tingkatan kelasnya. Nah, setelah mereka menamatkan pendidikannya, mereka akan kembali ke kampung asalnya untuk menyebarkan Islam. Nah, yang keempat ada yaitu jalur hubungan sosial. Nah, para mubalik ini sangat aktif ataupun sangat mudah berbaur dengan masyarakat. Juga sikapnya yang sopan santun, juga sikapnya yang menjaga silaturahim, juga ikut saling membantu dan gotong royong, sehingga jika ada waktu-waktu tertentu mereka menyampaikan ajaran Islam, tapi dengan cara halus, dengan cara tidak memaksa dan juga tidak merendahkan. Nah, yang terakhir yaitu ada dari jalur kesenian. Kesenian ini bisa lalui seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu melalui wayang. Nah, itu. Baik, sudah paham ya semuanya apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang Ibu meminta kalian membagi menjadi 2 kelompok. Apakah barang-barang yang sudah Ibu minta untuk dibawa sekarang? Baik, di bawah semua ya. Sekarang masing-masing kelompok itu tugasnya membuat diorama. Nah, apa itu diorama? Diorama adalah miniatur. Jadi kalian di sini membuat diorama tentang cara Islam masuk ke Nusantara, seperti suasana Islam masuk ke Nusantara. Terserah kalian mau milih yang pendidikan, kondisi atau suasana pesantren, atau kalian mau memilih yang hubungan kesenian, suasana di tempat kesenian yang menyebarkan ajaran Islam, atau memilih suasana perdagangan yang banyak para pedagang dan juga para pembeli yang tidak hanya berdagang tapi juga menyampaikan ajaran Islam, atau melalui pernikahan. Ibu memberikan kalian kebebasan, bisa kalian memilih suasananya salah satu dari pendidikan, pernikahan, hubungan sosial ataupun kesenian, atau kalian ingin menggabungkan semuanya juga boleh, atau kalian memilih hanya beberapa juga boleh. Sekarang Ibu akan memberikan waktu sampai 15 menit sebelum jam pelajaran berakhir. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Nanti di akhir kalian akan mempresentasikan kalian membuat diorama tentang apa. Nah, juga dipresentasikan bagaimana penyebaran Islam di Nusantara melalui jalur yang telah kalian pilih. Baik, sudah selesai semua ya.
Wah, sangat bagus-bagus sekali nih dioramanya. Jadi silahkan untuk kelompok 1 untuk langsung mempresentasikan hasil karyanya. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan hasil karyanya. Lanjut ke kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil karyanya. Jalur apa yang dipilih? Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Terima kasih kepada dua kelompok yang telah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, mengerjakan tugasnya dengan cara kerjasama, dan sangat bagus sekali walaupun waktu yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Nah, baik. Sini Ibu akan menjelaskan kembali bahwa ada beberapa jalur yang digunakan oleh masyarakat muslim dari luar Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Di antaranya yaitu ada jalur perdagangan, perkawinan atau pernikahan, pendidikan, hubungan sosial, dan juga dari kesenian. Baik, terima kasih kepada semuanya. Ibu sangat apresiasi kalian karena telah memperhatikan, mendengarkan materi yang telah Ibu jelaskan, juga membuat diorama yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat bagus ya, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Kalian juga paham tentang materinya karena kalian tadi juga sudah bisa menjelaskan, mempresentasikan apa yang kalian buat. Baik, karena waktu juga sudah habis, mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Lalu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang berbusana sesuai syariat Islam. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu memahami batas-batas aurat, lalu siswa juga mampu memahami cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini busana, ada yang tahu busana muslim itu apa? Nah, busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan dalam kegiatan sehari-hari. Di sini juga dalam memakai suatu busana, baik laki-laki ataupun perempuan harus memperhatikan batas-batas aurat juga. Aurat laki-laki dari pusar antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita itu seluruhnya, tapi kecuali dari atas sampai bawah, kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan juga wajah. Dalam memakai pakaian, khususnya wanita, ada beberapa syarat ataupun ketentuan. Di antaranya yaitu pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat. Maka dari itu, kita seharusnya menggunakan pakaian yang longgar, yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh kita. Kemudian juga menutup aurat. Juga untuk memakai kerudung harus menutupi dada, tidak memakai pewangian secara berlebih-lebihan. Selain itu juga pakaian tidak boleh transparan, dan yaitu bagi laki-laki tidak boleh menggunakan kain sutra, tapi bagi perempuan boleh menggunakan kain sutra. Kemudian yaitu tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Nah, itulah ada beberapa syarat-syarat dari ketentuan dalam memakai busana. Nah, sudah paham semuanya? Baik, silahkan yang ingin maju ke depan boleh berbaris dulu dan menjelaskan salah satu dari 6 gambar di depan. Oke, mulai ya, menjelaskan nomor 1. Kenapa? Oke, lanjut. Yang kedua. Oke. Yang ketiga. Oke, betul sekali. Yang keempat, ayo. Oke, yang kelima. Oke, betul sekali. Yang keenam. Ya, oke. Jadi berarti tidak ada yang memilih pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Karena memang di keenam gambar ini tidak ada yang sesuai dengan syariat Islam. Pakaian yang pertama itu adalah kesalahannya di kerudungnya tidak menutupi dada. Jadi seharusnya itu kerudung itu menutupi dada. Karena dada itu harus ditutup, khawatir. Kan tadi sudah Ibu bilang juga khawatir akan menggunakan syahwat bagi laki-laki. Lalu kesalahan yang kedua itu pakaiannya dia ketat, yang akhirnya menampakkan lekuk tubuhnya. Lalu juga baju yang dipakai juga sangat pendek ya, tidak menutupi bagian belakang. Oke, gambar yang kedua, kesalahannya adalah kerudungnya tidak menutupi dada sama ya. Lalu juga lengan bajunya pendek, tidak sampai ke pergelangan tangan. Nah, untuk gambar yang ketiga, yaitu karena kesalahan juga ini ada karena lengan bajunya yang pendek, serta juga bajunya yang singkat. Lalu gambar yang keempat juga tidak sesuai karena roknya yang pendek tidak sampai menutupi mata kaki, walaupun kerudungnya sudah menutupi dada. Nah, untuk gambar yang kelima
Ini juga ada kesalahan karena lengan bajunya yang pendek dan juga bajunya membentuk tubuh. Untuk gambar yang keenam, ini juga kesalahan di kerudung tidak menutupi dada. Jadi dari 6 gambar ini tidak ada yang sesuai dengan pakaian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Baik, uh, baik. Ibu sangat apresiasi kalian pada hari ini karena telah mendengarkan penjelasan dengan sangat baik, juga ikut berpartisipasi aktif dalam maju ke depan untuk memilih gambar serta menjelaskan juga menentukan mana yang sesuai dengan syariat Islam busananya. Baik, karena waktu juga sudah habis ya, waktu pelajaran kita sudah habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.